Alhamdulillah, program Titian Barokah paket 8 gratis 1, paket ekonomis 12 hari plus taif. Jadi 8 orang yang berangkat gratis 1 orang. Paket ekonomis booking sekarang, 1 kamar isi 4 orang itu disebut quad, 1 kamar isi 3 orang disebut triple, dan 1 kamar isi 2 orang disebut double. Itu ada harga-harganya guys. Harga tersebut sudah termasuk tiket pesawat, tour leader, mutawif, handling airport, visa umroh, perlengkapan umroh, air zam-zam, city tour, Makkah dan Madinah, makan full board, dan lain-lain. Segera hubungi kita di nomor yang tercantum di sini. Segera hubungi kami agar dapat umroh yang barokah, aman dan terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap santai, tetap sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam sehat dan manfaat. Amin ya rabbal alamin. Buat kalian ya guys ya, seperti biasa jangan lupa cek deskripsi buat kalian yang mau umroh dengan travel umroh yang mana dan terpercaya. Kalian cek deskripsi, sudah ada paket Titian Barokah paket 8 gratis 1. Dan juga buat kalian ya yang suka harumnya parfum ya, ini ada BA135 parfum. Ini paket untuk laki, ini paket untuk cewek ya. Ada 2 paket ya. Yang laki isinya 4, yang cewek isinya juga 4. Nah, yang cowok ini ada BA1A, BAB, BAC, BAD ya. Ini ada 4 dan ini pilihan semua. Gua nggak mau bocorin namanya karena ini racikan dari kita. Nah, harumnya itu harum sultan dan insya Allah harganya tetap merakyat. Oke, langsung dicek guys, ada di deskripsi. Sekarang kita masuk ke konten. Oke guys, kemarin kita mendengar ada pernyataan Profesor Sofyan, tapi kita lihat terakhir. Sekarang kita baca dulu berita ini. Ini udah ketebak banget ya. Gua mau tarik mundur nanti ya alurnya. Sekarang ini yang ini dulu. Tarik ucapan soal ijazah Jokowi, Profesor Sofyan, ex-rektor UGM khawatirkan anak istri. Ya iyalah. Ya jelas pernyataan yang sebegitu kerasnya, itu sebegitu gamblangnya, itu berbahaya buat orang tua seperti Profesor Sofyan ya. Kita baca dulu ya guys ya. Mantan Rektor Universitas Gadjah Mada UGM, mantan Rektor ya, Sofyan Effendi mengungkapkan alasan menarik semua pernyataannya terkait riwayat kuliah serta ijazah sarjana Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi yang diunggah dalam video di YouTube. Video itu berjudul Mantan Rektor UGM buka-bukaan. Profesor Sofyan Effendi, Rektor 2002-2007, Ijazah Jokowi dan Kampus UGM, diunggah oleh kanal YouTube Langkah Update pada 16 Juli 2025. Dalam video itu Sofyan berbincang mengenai riwayat kuliah dan ijazah Jokowi, keluaran UGM dengan pakar digital forensik Rismond Hasihola'n Sianipar. Nanti kita putar itu potongannya ya, kita putar ya. Terkait penarikan pernyataannya, Sofyan mengaku tak mengetahui apabila perbincangannya dengan Rismond disiarkan secara langsung atau streaming di YouTube. Dia mengira kala itu adalah sesi bincang-bincang daring sesama alumni UGM di kota lain. Karena saya tidak menyangka itu live streaming, itu disebarkan secara luas. Kalau itu pembicaraan antara sesama UGM, saya kira oke, internal ya, kata Sofyan di kediamannya Sleman, DIY. Oke ya, jadi perlu gua cut dulu di sini ya. Ucapan Profesor Sofyan ini bisa ditarik, bisa, tapi ya udah keluar gitu. Artinya memang nggak bisa jadi bukti hukum. Kalau kata termulu ya nggak bisa itu jadi dalil hukum. Emang nggak bisa. Cuman ini about trust. Ini tentang kepercayaan. Kalau bukti hukum banyak kok, bukti hukum yang lain ya kan, begitu yang ditampilkan. Jadi masing-masing punya bukti gitu. Nanti lihat aja gimana. Termasuk gue kan juga dilaporkan. Ya ini tentang trust. Ya kita udah tahu. Akhirnya masyarakat menilai. Justru dengan begini, akhirnya masyarakat makin yakin
Ini blunder buat timnya Jokowi. Dengan Sofyan begini, makin blunder. Ini kayak buah si malakama ini. Dibiarkan Profesor Sofyan salah, dalam tanda kutip ya, diduga diintimidasi, takut ancaman. Justru makin blunder gitu. Makin blunder. Public trust udah kesebar ini. Udahlah, jujur-jujur aja, kenapa sih? Ya Allah. Lanjut bacanya. Tidak tahu disiarkan. Saya hanya bilang ini kita hanya ngomong-ngomong dengan para alumni dari kota-kota lain. Memang ada mantan-mantan murid saya dulu dari Aceh, Kalimantan yang berhubungan itu, sambungnya. Meski Sofyan tidak merasa dijebak lewat sesi bincang-bincang tersebut, dia tetap akan melayangkan keberatan karena isi pembicaraan itu dipublikasikan. Sementara menurutnya seluruh materi obrolan sifatnya hanya untuk kalangan internal saja. Kalau ditanya ijazah Jokowi asli atau palsu, saya juga belum punya bukti. Paling-paling saya ngomong dengan kawan-kawan saya, katanya. Lebih jauh Sofyan pun memastikan bahwa dirinya tidak sedang dalam tekanan atau intimidasi saat memutuskan mengeluarkan surat pernyataan menarik ucapan di video itu. Iya Pak, nggak perlu dah. Khawatir pendukung Jokowi melaporkan ke polisi. Dia hanya terdorong karena merasa khawatir. Usai mendapat kabar dan membaca pemberitaan mengenai salah satu kelompok pendukung Jokowi yang berencana mempolisikan dirinya. Nah kan, ya begitu dah. Ya dilaporin aja semua ya. Gua aja dilaporin, gue bingung juga. Gue sebetulnya nggak terlalu sama ijazah nih ya, nunggu aja. Tapi dilaporin juga anjir. Oh, ya udahlah, sekalian nyemplung ya. Sofyan dituding telah menyebarkan fitnah lewat ucapannya dalam video. Karena itu sangat menakutkan keluarga saya. Ini kan istri dan anak-anak saya, ungkapnya. Iya Pak, saya dipahami. Sofyan pun berharap surat pernyataan itu bisa memperbaiki hubungan antara dirinya dan pihak UGM, khususnya Rektor Ova Emilia. Harapannya polemik ijazah Jokowi ini juga bisa segera diakhiri. Lo kalau mau diakhiri gampang, kita udah tahu gampang banget. Tunjukin ijazah selesai. Mungkin juga kalau udah ditunjukin ijazah mau dipenjara dah, gitu. Karena kalau itu diperpanjang akan merugikan UGM sendiri dan juga merugikan persatuan bangsa ini. Karena bangsa itu yang harus kita jaga, persatuan, kata dia. Kalimat Sofyan soal penarikan pernyataan tentang ijazah Jokowi itu tertuang dalam sebuah kertas yang dibubui tanda tangannya, surat tertanggal 17 Juli 2025 dan dibagikan ke awak media di hari yang sama. Melalui surat itu pula Sofyan menyatakan bahwa pernyataan Rektor UGM Ova Emilia tentang ijazah Jokowi tertanggal 11 Oktober 2002 memang sesuai dengan bukti-bukti yang tersedia di universitas. Sehubungan dengan itu saya menarik semua pernyataan saya dalam video tersebut dan memohon agar wawancara dalam kanal YouTube tersebut ditarik dari peredaran, tulis pernyataan dalam surat itu. Sebelumnya di dalam video perbincangannya dengan Rismond, Sofyan menyebut dirinya mendengar kabar dari rekan-rekannya pengampu di Fakultas Kehutanan jika nilai Jokowi di semester awal kuliah tidak memenuhi syarat untuk melanjutkan ke jenjang S1. Nanti kita lihat ya. Itu beritanya panjang nih beritanya, kita mau lihat videonya aja dulu. Jadi kita bisa bandingkan bagaimana keadaan Pak Sofyan Effendi ini sebelum adanya yaitu diancam dilaporkan polisi lah ya. Kita mau lihat dulu nih, kita lihat nih videonya Pak Sofyan. Sarjana muda dan doktoral, jadi dia tidak lulus sebagai tidak qualified untuk itu di DO istilahnya. Hanya boleh sampai BA. Nih ya, keadaan profesor ini sangat sehat, ingatannya sangat kuat. Gue yakin juga beberapa termul akan mengatakan, wah ini profesor udah tua pikun. Ya begitulah. Begitu. Ya, ada tuh pasti. Ada ya. Cuman di sini kita melihat ya bagaimana kondisi Profesor Sofyan Effendi tenang, santai, ya. Bahkan itu pakai mikrofon. Itu pakai mikrofon itu di sini. Pakai mikrofon. Andai kata tidak diancam dilaporkan polisi, ya mungkin juga punya bukti-buktinya. Andai kata, ya kita nggak tahu. Ya, cuman gua nggak nyalain Pak Sofyan ya, karena memang gua berat guys, berat ini. Ini perjuangan perlu mental baja, nggak gampang. Lanjut. Sarjana muda berarti. Sarjana muda. BSc BSc lah dia. BSc ya. Jadi keterangan itu Prof
Prof dapatkan dari profesor-profesor atau yang ada di Fakultas Kehutanan UGM. Kehutanannya. Sumber yang valid ya. Sumber yang valid. Jadi yang valid ya, yang valid iya. 2 tahun pertama tidak perform. Tidak perform. Ya itu kalau yang saya dengar interview dengan Pak Kasmojo itu kan itu yang dia maksudkan Pak Kasmojo. Pak Kasmojo itu akademisi yang paling jujur itu. Yang dia omongkan apa yang dirasakan. Dia nggak bohong-bohong. Katakan juga. Jokowi itu bukan bimbingan saya. Jadi dia bilang kalau saya tahu memang Jokowi itu adalah mahasiswa kami. Mahasiswa fakultas itu sama tadi kan. Tapi kapan lulusnya saya nggak tahu. Apa skripsinya saya nggak pernah lihat. Jadi dia nggak tahu. Oh, ini Prof, supaya lebih jelas karena saya masih bingung juga. Jadi 2 tahun pertama dari nilai dari Pak Jokowi itu dipandang tidak mencukupi untuk Terus melanjutkan ke sarjana ya Prof ya. Jadi berhenti di sarjana muda. Oh gitu Prof ya. Jadi yang di data yang ditampilkan oleh Bareskrim itu kan ada itu. Ya, tapi dia dan dia waktu itu milih sarjana muda kan. Oh iya. Dari pendaftaran awal, registrasi awal tahun akademi 1980-81 kan dia lingkari itu sarjana muda. Terus itu beliau sampai ingat itu yang ditampilin di Bareskrim ini bukan orang pikun. Ini bukan orang pikun. Jelas ini ya. Ini justru blunder. Kalau buat timnya Jokowi blunder ini. Dengan Pak Sofyan Effendi, Profesor Sofyan Effendi menarik ucapan, ini blunder. Public trust sudah keacak-acak ini. Kesian Pak Sofyan. Aduh, lanjut. Tahun akademi berikutnya 81-82 dia lengkari juga sarjana muda gitu ya Prof. Jadi 2 tahun. Jadi sebenarnya kalau dilingkari sarjana muda pun kalau IPK-nya memenuhi bisa langsung ke sarjana Prof. Iya dong, ya itu tak terus kan. Jadi karena itu memang masih ada programnya sarjana muda. Saya masih ikut itu. Saya dulu punya ijazah prepadus proletariat kandidat, propadus kandidat dan bakaloriat. Itu masing-masing dapat ijazahnya. Baru setelah itu karena nilainya bagus bisa langsung ke doktoral. Kata Prof dia ke Aceh itu kerja itu masih sarjana muda Prof. Nah, pada waktu dia itu yang ceritanya ini agak bingung saya. Jadi pada waktu dia mengajukan tesis mau diuji, tapi pas dia mau ke Aceh, jadi nggak jadi ujiannya itu. Karena mungkin para Profesor Ahmad Sumitro melihat kan, kok anak ini bahannya punya BA, kok mau mengajukan skripsi. Iya, BSc Prof. BSc ya, BSc. Terus dia mau ke Aceh, terus pada waktu tidak jadi karena memang tidak ada pembimbing yang mau menilai orang yang bukan KDU nggak lulus. Iya, KDU tidak lulus. Kemudian itu udah. Jadi dia belum memenuhi persyaratan untuk melanjutkan ke sarjana dan menulis skripsi. Tidak memenuhi persyaratan itu ya Prof. Itu yang Pak Kasmojo nggak mau ngomong pada waktu itu. Skripsinya pun sebenarnya adalah contekan dari pidatonya Profesor Nardi. Nardi ya. Profesor Sunardi. Iya. Profesor Sunardi ada salah satu dekan dulu setelah Pak Mito. Ya, Profesor Nardi kan baru pulang dari Kanada, terus dia bikin makalah mengenai ada yang begini dibilang pikun sama Dermul. Aduh. Kaitannya pengembangan industri kayu. Dan itu yang dipakai. Ya, itu yang kalau di orang-orang seperti Pak Kasmodo kan tahu dia nggak mau dia kalau hanya jadi skripsi yang diduga yang kemarin ditunjukkan diperlihatkan kepada kami
dan kepada apa namanya media kemarin itu adalah skripsi yang contekan sebenarnya ya Prof ya, karena Contekan. Dan itu tidak pernah lulus, tidak pernah diuji dan tidak pernah lulus. diuji dan tidak Daftar lulus. pengesahannya kosong, Prof. Ya, kosong. Tanda tangan pembimbingnya. Itu saya tanya kepada petugasnya itu, Mbak, ini kok kosong semuanya tugas. Jawabnya, Ya Pak, sebenarnya itu memang nggak diuji Oh, dan jadi nggak ada nilainya. jadi skripsi tersebut tidak juga diuji. nggak diuji dan makanya nggak ada tanggal kan? Iya, Nggak nggak ada nilai. tanggal, tidak ada tanda tangan dosen penguji ya, Nah Prof, itu ya? jadinya itu dia. Jadi kalau dia mengatakan saya punya ijazah asli, ya kalau BA betul lah. Oh, kalau BSC, Kalau BSC. BSc. Tapi kalau yang ijazah skripsi sarjana. nggak punya dia sarjana. terus gini Prof, itu terkait ijazahnya Hari Mulyono itu benang merahnya gimana dengan? Jadi itu Hari Mulyono ini lulus kan, Lulus, dan Hari Mulyono kemudian kawin dengan adiknya Yulianti ya. Iya. Yati apa ya? Hidayati, dan punya 2 anak. Itu kabarnya dia pinjam ijazahnya Hari Mulyono ini. Almarhum. Almarhum Jokowi Hari meminjam. Mulyono Iya, meninggal kalau tahun ceritanya 2018 kan. Iya, iya. Dan itu dipinjam dari Yuliani itu. Maka dikasihlah suami ketua MK itu, Usman. iya. Nah, kemudian ijazah ini yang dipalsuin duga saya dibawa ke Jalan Pramuka, dirubah. Jadi itu kejahatan besar itu. Kejahatan besar itu. Jadi bukan, dia kan selalu mengenalkan bahwa itu ijazah yang dibawa-bawa oleh dia itu kan bukan ijazah, bukan foto dia. Iya, iya, iya. Itu bukan foto dia. Sakal nih berarti. Itu penipuan besar-besaran itu. Penipuan besar-besaran. Udah cukup. Kesimpulan gue dari video dan berita ini ya jelas ya. Profesor Sofyan Effendi mudah-mudahan Allah jaga ya. Mestinya waktu habis ngawal begini ya Profesor Sofyan itu dijaga juga, diberikan bantuan hukum juga. Artinya jelas ya, ini ada ancaman dalam tanda kutip, takut diancam ya, takut diancam akan dilaporkan ke polisi ya. Sebetulnya jadi kesimpulan gue begini guys, ini garis bawah banget, ini garis bawah banget. Orang pintar yang penakut itu akan kalah dengan orang bodoh yang berani. Makanya Indonesia ini tidak kekurangan orang pintar, tapi kekurangan pemberani. Yang bodoh yang berani. Kita kekurangan orang pintar yang pemberani. Orang pintar ini banyak di Indonesia, tapi rata-rata penakut untuk mengungkapkan kebenaran. Sementara orang bodoh banyak yang berani. Akhirnya apa? Kebenaran itu kalah dengan kebodohan. Gua Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa. Pamit dulu, sampai jumpa di konten gua berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah, wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesian Profesor Sofyan di umur tuanya, ya Allah. Tapi gue gak nyalain juga ya guys ya. Mental nyali, kesian keluarganya. Alkodi kembali hadir. Baju koko kesayangan Anda kini sudah tersedia kembali. Untuk pemesanan hubungi nomor di atas. Dengan desain yang semakin modern dan bahan yang semakin nyaman. Alkodi siap menemani ibadah dan aktivitas sehari-hari Anda. Dapatkan koleksi terbaru Alkodi sekarang juga.